Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Industri kelas ES5E akan menjelaskan mengenai ekspor langsung dan investasi langsung. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Chandra Setiawan, Nafiza Diva Amelia, Nopita Maisando, dan Niki Dwi Rukmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Dwi Rukmini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekspor langsung dan investasi langsung. Yang pertama, pendahuluan. Persaingan luar negeri selain mampu mengatasi kejenuhan pasar yang terjadi di dalam negeri, sebagai akibatnya adanya kenaikan output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan industri dalam negeri. Lebih dari itu, melalui persaingan pasar yang sehat yang terjadi dapat menjadikan industri dalam negeri semakin dewasa dalam arena persaingan pasar global. Daya serap output pasaran domestik pada dasarnya sangat terbatas guna merespons setiap pertambahan output yang dihasilkan oleh jumlah perusahaan domestik yang berskala besar. Sementara itu, pihak lain yang pasar luar negeri merupakan pasaran potensi bagi output perusahaan asing. Oleh karena itu, guna mengatasi kejenuhan pasar domestik, maka perusahaan industri dalam negeri melakukan ekspansi pasar melewati lintas batas negara agar keuntungan mereka menjadi maksimal. Di pasaran internasional, seperti diketahui, keadaan persaingan bisnis yang terjadi adalah sangat kompetitif. Perusahaan-perusahaan domestik, selain harus bersaing dengan perusahaan sejenis yang berasal dari negara yang sama, juga masih menghadapi persaingan nyata lainnya yang berasal dari kawasan negara di dunia. Dalam persaingan tersebut, perusahaan di dalam pasar perlu memiliki keunggulan kompetitif agar dapat memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya, pada poin B, yaitu strategi pasar. Pada strategi pasar, ada 3 strategi pasar yang tersedia bagi setiap perusahaan yang menjual outputnya di wilayah pasar lebih dari satu negara. Yang pertama, perusahaan dapat memproduksi outputnya di dalam negeri guna memenuhi permintaan pasar domestik dan melakukan ekspor guna pemenuhan permintaan pasar luar negeri. Yang kedua, perusahaan dapat memproduksi outputnya di dalam negeri guna memenuhi permintaan pasar domestik dan membuka pabriknya di luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Yang ketiga, perusahaan domestik dapat membuat kontrak dengan perusahaan asing melalui lisensi dan menghasilkan produk secara independen di pasar luar negeri. Pada strategi pertama, perusahaan memproduksi outputnya di dalam negeri, selanjutnya menjual outputnya yang dihasilkan di pasar dalam negeri dan di pasaran luar negeri. Untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri, perusahaan domestik menghadapi rintangan geografis dan tembok proteksi yang dipasang oleh negara importir. Sehingga perusahaan asing perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya pengapalan barang untuk sampai ke tempat tujuan konsumen dan tarif impor yang dibebankan kepada produk-produk yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian, biaya produksi sampai ke tempat konsumen semakin meningkat. Untuk mengatasi situasi tersebut, perusahaan-perusahaan asing yang berskala besar menempuh cara lain, yaitu melakukan investasi langsung atau foreign direct investment di negara-negara tujuan pasar atau disingkat dengan FDI. Pada strategi ini, perusahaan asing di samping berproduksi di negaranya sendiri untuk memenuhi permintaan pasar domestik, juga perusahaan tersebut membuka pabrik baru di negara-negara tujuan ekspor. Dengan demikian, perusahaan tersebut
dapat menghindari terjadinya tambahan pengeluaran untuk biaya pengapalan barang hingga ke konsumen akhir dan biaya tarif. Keadaan ini tentunya akan berbeda-beda bila biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan relatif besar guna memperoleh informasi mengenai pengetahuan tentang keadaan investasi dan pengetahuan pasar di negara tujuan ekspor. Bila strategi ekspor langsung dinilai lebih menguntungkan, tentunya strategi investasi langsung tidak akan dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, pada kenyataannya, masa investasi dan produksi biasanya memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga investasi langsung lebih menguntungkan. Pilihan lainnya adalah melalui perjanjian kontrak lisensi. Seringkali biaya penelitian dan pengembangan atau research and development memerlukan biaya yang besar. Investasi ini memerlukan waktu untuk masa pengembalian yang lama, sehingga kegiatan ini tidak banyak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Oleh karena itu, dengan alasan efisiensi dan kemudahan penetrasi pasar, perusahaan-perusahaan industri lebih menyukai menghasilkan produk dengan cara lisensi dibandingkan dengan cara lainnya. Perdagangan internasional dan kinerja pasar domestik. Kemampuan perusahaan-perusahaan domestik menerapkan kekuatan pasar akan berkurang bila di dalam pasar terjadi persaingan dengan pemasok-pemasok asing. Hal ini sejalan dengan prediksi teori penentuan harga batas. Hadirnya produsen kecil di dalam pasar yang mampu melakukan ekspansi output secara cepat bila keadaan pasar menguntungkan akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan dominan mempertahankan harga di atas biaya marginal. Pemasok-pemasok asing yang dapat menggeser output mereka dari satu pasar ke pasar lain memiliki kemampuan yang serupa seperti halnya produsen kecil, sehingga perusahaan-perusahaan domestik tidak dapat secara leluasa di dalam mengatur harga pada pasar domestik. Di samping itu, perusahaan asing seperti halnya perilaku oligopolis kolusif, mereka akan menjadi sukses menguasai pasar bila saja memiliki bagian pasar yang luas. Perusahaan tersebut akan menjadi pemimpin di dalam pasar. Sebaliknya, perusahaan domestik pada gilirannya menjadi pengikut. Stephen Martin memperlihatkan price cost margin akan menjadi makin rendah bila impor suatu negara makin tinggi dibandingkan dengan pengapalan barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan domestik. Hal-hal memperlihatkan pula perusahaan-perusahaan asing yang berkembang di Indonesia pada umumnya lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan domestik. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.